Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Semoga kita sebagai pengikutnya senantiasa istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya hingga hari berbangkit kelak, dan semoga kita dapat dipertemukan dengan beliau. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali melalui pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi sebelum Bapak ke materi, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, seperti biasa untuk absensi kehadiran kalian pada PJJ kali ini, link absen online sudah Bapak sediakan di deskripsi video di bawah ini. Tinggal kalian klik dan isi, kemudian kirim. Dan yang kedua, harapannya selama proses pembelajaran ini kalian mencatat gagasan-gagasan penting yang Bapak sampaikan. Oke. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa like, subscribe, komen, dan share channel YouTube kita ini, agar channel YouTube kita ini semakin banyak dikenal, semakin banyak di-subscribe, agar bisa lebih semangat lagi kita dalam membagi postingan-postingan yang mencerdaskan umat. Oke, langsung saja kepada materi kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955. Materi ini dikhususkan bagi siswa-siswi kelas 12 MIPA untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Setelah minggu lalu kalian sudah mendapatkan materi tentang demokrasi liberal, kali ini Bapak ingin mengkerucutkan pembahasan pada masa demokrasi liberal itu fokus kepada permasalahan pemilihan umum tahun 1955. Langsung saja kita bahas materinya. Harapan Bapak kita tetap semangat menjaga stamina kita agar belajar walaupun dari jarak jauh, walaupun melalui dunia maya, kita tetap semangat, kontak batin kita tetap terjaga melalui telepati. Mudah-mudahan kita bisa menjadi tim yang kompak, yang saling bekerja sama dengan baik. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Poin pertama tentang pemilihan umum tahun 1955 adalah, poin pertamanya, bahwa pemilu ini merupakan pemilihan umum pertama yang dilaksanakan di Indonesia. Jadi itu tolong dicatat dengan sebaik-baiknya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, bahwa pemilihan umum tahun 1955 merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pemilihan umum ini dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Saya ulangi kembali. Pemilihan umum ini dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, tujuan daripada pemilihan umum tahun 1955 ini adalah dua, yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, untuk memilih anggota Dewan Konstituante, atau sering kita dengar dengan istilah lain Senat, anggota Senat, atau disebut dengan senator. Jadi tujuannya ada dua, untuk memilih anggota DPR dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa Pak pemilihan umum itu harus dilaksanakan? Oke, kita baca satu persatu ya. Adapun latar belakang daripada dilaksanakannya pemilihan umum tahun 1955 adalah, yang pertama,
Revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Jadi dengan pemilihan umum itu diharapkan dapat memperkokoh sistem pemerintahan dan dapat menyatukan bangsa Indonesia. Karena pada saat itu kita tahu bahwa banyak sekali gangguan-gangguan baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengancam kedaulatan bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, adanya pertikaian internal baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian. Nah, dengan adanya pemilihan umum ini diharapkan masyarakat benar-benar dapat memilih ya wakilnya masing-masing sesuai dengan pilihan mereka. Sehingga ketika rakyat yang sudah memilih, diharapkannya pejabat-pejabat yang duduk di DPR dan konstituante merupakan ya tokoh-tokoh yang memang mereka inginkan, sehingga tidak terjadi lagi yang namanya pertikaian internal. Kemudian alasan yang ketiga adalah belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu, dalam kurung undang-undang pemilu baru disahkan pada tanggal 4 April 1953 yang dirancang dan disahkan oleh Kabinet Wilopo. Jadi setelah undang-undang pemilu itu disahkan, maka langsung gerak cepat harus dilaksanakan pemilihan umum tersebut. Nah, itulah kenapa latar belakang terjadinya atau dilaksanakannya pemilihan umum tahun 1955. Jadi dasar hukumnya apa Pak? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Kemudian poin selanjutnya yang perlu kita garis bawahi bahwa dalam pemilihan umum ini ada hal yang menarik yang terjadi di sini, yang orang tidak menyangka-nyangka. Apa itu? Munculnya sosok partai baru yang pada masa lalu menggoreskan sebuah pilu bagi masyarakat Indonesia. Justru pada pemilu tahun 1955 mereka menjelma menjadi partai raksasa dan justru masuk ke dalam 4 besar partai pemenang pemilu pada saat itu. Nah, partai apakah itu? Ya, Anda benar bahwa partai tersebut adalah Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan PKI. Flashback kita ke belakang, tahun 1948 PKI ini sebenarnya sudah membuat keresahan, kepiluan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi umat Islam ya, di mana mereka melakukan pemberontakan di daerah Madiun. Mereka bunuh sekian puluh ulama, mereka bunuh sekian orang daripada santri, pejabat-pejabat di desa dan lain sebagainya. Dan itu sangat memilukan sekali. Bahkan terang-terangan mereka ingin mendirikan namanya Republik Soviet Indonesia. Nah, itu sungguh sangat-sangat memilukan. Namun mengapa mereka bisa menjelma menjadi partai besar di tahun 1955? Maka jawabannya adalah pada memasuki periode 1950 itu muncullah tokoh-tokoh muda dari PKI. Jadi antaranya adalah DNID, Nyoto, Lukman, dan lain sebagainya. Nah, Aidit inilah yang menjadi pimpinan daripada PKI tahun 50-an hingga tahun 65 yang telah berhasil mendekati Presiden almarhum Insinyur Soekarno dan dengan kedekatannya dengan Presiden, dengan orasinya yang luar biasa baik, dia berhasil mengambil hati rakyat Indonesia sehingga mau bersedia untuk menjadi simpatisan daripada PKI pada saat itu. Maka tidak mengherankan jika tahun 1955 pada saat pemilihan umum dilaksanakan, mereka mendapatkan suara yang lumayan besar, 4 besar, urutan keempat dari 4 partai terbesar yang mendapatkan kursi pada parlemen kala itu. Nah, jadi apakah PKI itu partai yang baik? Nah, itu nanti silakan kalian simpulkan masing-masing dengan membaca sejarah yang sebenar-benarnya, dengan mencari informasi dengan sebenar-benarnya, lalu kamu simpulkan baikkah PKI itu atau bagaimana. Jadi yang terpenting adalah partai yang dulunya pernah memberontak pada akhirnya mendapatkan posisi terbaik keempat
di Indonesia pada tahun pemilu 1955, dan itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Oke, dari pemilihan umum itu kemudian saya bacakan aja ya biar cepat ya. Tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, diikuti oleh 29 partai politik dan individu. 29 September 55 adalah pemilihan DPR atau pemilu tahap pertama. Sedangkan tahap kedua untuk memilih konstituante itu dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Jadi 29 September 1955 pemilihan DPR, 15 Desember 1955 pemilihan konstituante. Dari hasil pemilihan umum tersebut, maka didapatkanlah hasil sebagai berikut. Yang pertama, urutan pertama, Partai Nasional Indonesia dengan 57 kursi atau 22,3%. Kemudian urutan kedua, Masyumi 57 kursi dengan total suara 20,9%. Kemudian urutan ketiga ada Nahdlatul Ulama 45 kursi dengan 18,4%. Dan kemudian Partai Komunis Indonesia 39 kursi dengan total 15,4%. Itu adalah hasil dari pemilihan umum tahun 1995 tahap pertama. Sedangkan untuk tahap kedua itu sama, PNI, NU, PKI, Masyumi tetap mendapatkan peringkat yang 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa juga pemilihan umum tahun 1955 ini merupakan tercatat sebagai pemilu terbaik sepanjang masa Indonesia merdeka hingga saat ini. Belum ada pemilu yang sebaik itu, seterbuka itu, sejujur itu, seadil itu. Seluruh ideologi dihadirkan, seluruh ideologi bertarung dengan kuat, dengan keras, tanpa harus merusak satu sama lain, tapi mereka tetap bersatu. Dan akhirnya pemilihan umum itu kemudian ya menghasilkan 4 partai itu, PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Nah, itu dari situlah kenapa ketika nanti kita tanya, Pak, jadi kenapa G30S itu yang melakukan PKI? Karena sejak tahun 55 dia sudah masuk ke dalam lingkaran pemerintahan. Wakil-wakil di DPR-nya sudah banyak. Dia menang di urutan keempat dari pemilu 1955. Jadi wajar mereka gampang untuk mengotak-ngatik pemerintahan pada masa itu. Terlebih lagi DN Aidit memiliki kedekatan yang baik dengan Presiden Soekarno. Jadi cukup sekian saja materi sejarah kita pada kesempatan kali ini. Untuk tugas, nah tadi kan saya udah pesankan kepada kalian, tolong gagasan-gagasan penting dari materi ini tolong dicatat. Nah, catatan yang tadi itu silakan kamu foto beserta diri kamu, kirim japri ke WA Bapak Mas pribadi sebagai bukti bahwa kamu sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan sebagai dasar bagi Bapak untuk memberikan nilai yang terbaik untuk kamu. Nah, jadi bagi yang tadi masih semangat mendengarkan saya tanpa mencatat, nah ulang lagi nonton. Nah, jadi supaya ada catatannya. Jadi kira-kira seperti itu ya, siswa-siswi sekalian, anak bapak sekalian. Mudah-mudahan kita cepat bisa belajar tatap muka untuk pemilu 1955. Intinya bahwa politik adalah kekuasaan. Politik adalah cara bagaimana mendapatkan kekuasaan. Itu kata kunci kita pada hari ini. Cukup sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.